Kompas TV. Kami masih mengupdate informasi terkini terkait dengan arus mudik pada musim Lebaran 1445 Hijriah tahun ini. Saudara, sebanyak 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat untuk dilakukan identifikasi. Tim forensik akan memastikan betul identitas korban. Pasalnya, terdapat jenazah yang sudah tidak utuh kondisinya. Kecelakaan di tol Cikampek ini terjadi di jalur kontraflow. Insiden ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu mobil Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan sebuah bus. Ada 13 kantong ya, setelah tadi 12 kantong, ternyata ada beberapa potongan tubuh yang tertinggal dimasukkan dari kantong mayat. Jadi ada sekarang sudah ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Ya. Ada 6 mayat yang masih utuh ya. Ini sedang diidentifikasi juga oleh tim Inapis. Ada 1 ya dari data Inapis kita yang teridentifikasi di alamatnya di Kudus. Untuk mengetahui kondisi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 sudah ada jurnalis Kompas TV Gratia Adur dan Adi Wahadi di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Kita terlebih dahulu menuju Gracia Adur di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Gracia, setelah kecelakaan yang terjadi, bagaimana saat ini kondisi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya kilometer 58, Gracia? Ya, baik Ihsan dan juga saudara, saat ini posisi kami sudah bergeser. Tadi sebelumnya kami melaporkan di kilometer 58, kami bergeser ke kilometer 48 yang ini tepatnya di bawah persis di tol layang MBZ. Kami pindah karena posisi di kilometer 58 tepatnya di TKP lokasi kecelakaan yang terjadi pada pukul setengah 8 pagi tadi. Ini sudah steril seperti itu sehingga arus lalu lintas sudah berjalan normal dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Sehingga saat ini situasi arus lalu lintas di kilometer 58 begitu juga di kilometer 48 arah ke Cikampek dari Jakarta, ini arus lalu lintas sudah kembali normal, sudah mulai lancar. Kecepatan pengendara rata-rata adalah 50 hingga 60 km per jam, saudara. Nah, kalau sebelumnya polisi ini masih memberlakukan rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan tadi pasca terjadinya kecelakaan di kilometer 58 ini sempat dihentikan sementara, sekarang sudah tidak diberlakukan kembali sistem kontraflow ini baik dari arah Jakarta menuju ke Cikampek, saudara. Nah, kami pikir ketika proses rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini tidak diperlakukan, kami mengira situasinya ini akan kembali macet ataupun terjadi kepadatan di ruas tol kilometer 48 maupun di kilometer 58. Namun nyatanya bisa Anda lihat di layar kaca suasananya terkini justru kembali normal, arus lalu lintas lancar dan tidak terjadi adanya kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Nah, untuk sampai kapan rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini akan dihentikan, ini kami masih menunggu informasinya dari kepolisian, karena sampai saat ini tim kepolisian masih melakukan proses evaluasi terkait efektivitas dari kontraflow sendiri, karena kronologi sebelumnya hal ini terjadi di sekitar pukul 7 pagi seperti itu, dan itu terjadi di jalur kontraflow dari arah Jakarta menuju ke Cikampek, di mana kendaraan ini tiba-tiba oleng kemudian menabrak bus dari lawan arah seperti itu, sehingga tadi total
kendaraan yang sudah dievakuasi oleh tim petugas jasa marga, kemudian dari kepolisian, itu ada 3 kendaraan. Yang pertama adalah Daihatsu Terios, kemudian Daihatsu Grand Max, dan juga dari bus sendiri. Ada 1 orang yang mengalami luka berat, yang ini merupakan supir dari mobil Daihatsu Terios, dan saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, sedang menjalankan perawatan secara insentif di sana. Kemudian juga para 13 kantung jenazah ini juga sudah dibawa oleh petugas kepolisian dan dilakukan proses identifikasi di RSUD Karawang. Nah, sampai saat ini Ihsan dan juga saudara, kami masih menunggu ada berapa jumlah korban akibat kecelakaan ini, karena polisi masih mengkonfirmasi membawa 13 kantung jenazah, karena 13 kantung mayat ini posisinya sudah tidak kembali utuh seperti itu, sehingga kami masih menunggu proses identifikasinya seperti apa. Nah, sementara ditegaskan kembali bahwa situasi arus lalin setelah terjadinya kecelakaan di kilometer 58 saat ini kembali normal dan lancar. Ihsan. Masih ada 1 korban luka berat yang saat ini dirawat intensif di RSUD Karawang. Kita langsung menuju RSUD Karawang, sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di sana. Adi, dari 12 korban yang meninggal dunia, apakah sudah diketahui identitasnya? Iksan dan juga saudara, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Menteri PMK Muhadjir Effendi yang tadi sempat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, memastikan total korban dari kecelakaan kilometer 58 adalah sebanyak 12 orang. 7 diantaranya laki-laki dan 5 diantaranya adalah penumpang berjenis kelamin perempuan. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim forensik RSUD Karawang, kemudian tim Inafis Polda Jawa Barat dan DVI Polri, baru 1 orang yang berhasil diidentifikasi. Ini bernama Rizky, berasal dari Ciamis, berusia 22 tahun. Sementara 11 korban lainnya masih dalam identifikasi korban. Ada 1 lagi yang teridentifikasi namun masih dalam pendalaman, yakni warga asal Kudus. Dan itu masih didalami oleh pihak atau petugas forensik rumah sakit, polisi, dan petugas lainnya di dalam untuk kemudian mengungkap sejumlah korban atau identitas korban lainnya. Ihsan dan juga saudara, saat ini upaya-upaya untuk bisa mengungkap data ke-12 korban masih terus dilakukan. Salah satunya dengan mengundang bagi keluarga siapa saja yang merasa kehilangan keluarganya dalam perjalanan mudik menggunakan kendaraan Grand Max agar bisa segera menghubungi posko mudik terdekat, kemudian akan dibantu oleh pihak kepolisian atau datang langsung ke RSUD Karawang dengan memberikan ciri-ciri langsung atau seperti apa. Dan selain itu, polisi juga membuka pos mortem dan antemortem untuk bisa membantu proses identifikasi para korban. Dan berdasarkan kunjungan dan wawancara kami dengan Menteri PMK, berikut kronologi kejadian dan jumlah korban yang terlibat pada kecelakaan kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Adi? Ihsan. Adi, dari kecelakaan yang terjadi pada pagi tadi, ada 1 korban luka berat yang saat ini masih dirawat di RSUD Karawang. Seperti apa kondisinya saat ini, Adi? Kedua korban yang merupakan korban luka dipastikan adalah penumpang bus dari Prima Jasa. Saat ini keduanya dibawa ke Rumah Sakit Rosela wilayah Karawang Barat. Dan saat ini korban kecelakaan 1 orang sudah mulai sadar, namun 1 orang lagi masih dalam kondisi berat dan harus dalam penanganan intensif tim Rumah Sakit Rosela Kabupaten Karawang. Dan berikut wawancara kami dengan Menteri PMK Muhadjir Effendi saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, tepatnya di ruang pemusaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Sudah aja panas, Ojun. Di sini nih. Ya, juga
maju, kalian ribut, saya yang videoin. Kita yang viralkan. Kemudian mengenai korban, untuk korban yang luka ringan 1, yang luka berat juga 1, yang bisa dipastikan bahwa itu berasal dari bis, dari kondektur dan 1 penumpang. Kemudian untuk yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis, jenis kelaminnya perempuan ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua dari Inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali, itu berasal dari Kudus. Iksan dan juga saudara, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Menteri PMK Muhadjir Effendi bahwa seluruh korban kecelakaan yang meninggal dunia adalah penumpang dan sopir dari minibus Grand Max. Dan berdasarkan keterangan yang Menteri sampaikan bahwa kecelakaan berawal saat Grand Max ini berjalan dari arah Jakarta tujuan Cikampek menggunakan jalur kontraflow, tiba-tiba di kilometer 58 ini oleng. Dan kemudian dari arah berlawanan datang bus Prima Jasa hingga tabrakan tidak terhindarkan. Tidak lama kemudian ada satu lagi Terios yang juga ikut terlibat kebakaran dan langsung terbakar di lokasi. Dan akibat kecelakaan ini lalu lintas sempat mengalami kepadatan cukup panjang dan hampir 3 jam hingga 4 jam proses evakuasi dilakukan. Dan saat ini arus lalu lintas di lokasi berjalan dengan normal. Ihsan. Tadi ada kunjungan dari Menko PMK, apakah sudah ada jaminan dari pemerintah terkait dengan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan ataupun korban yang saat ini masih dirawat intensif di sana? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rifan, bahwa pihaknya akan melakukan santunan kepada para korban, baik korban meninggal maupun korban yang saat ini masih luka sekitar 50 juta, dan pihak Jasa Raharja pun masih menunggu data atau data identifikasi dari korban atau dari kepolisian yang saat ini tengah berupaya melakukan identifikasi di ruang jenazah RSUD Karawang dibantu oleh tim DVI serta Inavis, dan baru hanya 2 orang yang teridentifikasi. 1 teridentifikasi alamatnya yakni berasal dari wilayah Kudus dan 1 lagi berasal dari wilayah Ciamis, Jawa Barat. Dan semua itu kami semua di sini masih menunggu data pasti terkait nama-nama korban untuk kemudian kami sampaikan kembali update-nya untuk Anda, pemirsa saudara. Ihsan. Terima kasih Adi Wahadi melaporkan langsung dari RSUD Karawang. Sebelumnya ada Gracia Adur melaporkan langsung dari kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih kawan-kawan.